Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Freedom Techno, channel seputar gadget dan teknologi. Masih bersama Farid di sini, dan di video kali ini aku mau bahas ya sebuah rakitan PC di harga 3 jutaan. Ini bisa 3 juta lebih atau 3 juta kurang. Tergantung kalian mau beli case-nya itu yang berapa gitu ya. Kalau yang di sampingku ini itu casingnya di harga 500.000. Jadi ini judulnya 3 juta lebih ya, karena casingnya yang di atas 500 ribuan gitu ya. Kalau misalnya di 200 atau 300 ini nggak sampai 3 juta lebih, atau bisa press di 3 juta. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas si PC rakitan 3 jutaan ini, buat kalian baru aja mampir ke channel ini, kita tuh biasa membahas putar teknologi, gadget, dan aksesoris gadget lainnya. So, buat kalian suka tentang itu semua, langsung aja jangan ragu subscribe Freedom Techno dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian update nih video terbaru dari kita. Langsung aja kita bahas ya. PC rakitan 3 jutaan ini itu adalah requestan dari temanku, yang sebenarnya aku tanya PC rakitannya itu untuk kebutuhan apa dulu nih. Jadi dia bilang rakitan PC untuk ngetik-ngetik aja sih gitu ya, tapi aku cuman ada budget 3 jutaan. 3 juta lebih dikit nggak apa-apa katanya. Ya udah, aku bakal racikin dulu ya pasnya berapa, dan aku cari di e-commerce untuk part-partnya gitu ya. Jadi aku cari motherboard, prosesor yang pas gitu ya. Aku sih pinginnya murah, budget ya, terjangkau, tapi juga bisa dipakai untuk jangka lama, bisa di-upgrade juga gitu ya. Nah, ketemulah racikan yang menurutku ini udah enak banget ya, dan udah aku tes juga udah lumayan gitu ya. Nggak terlalu jadul-jadul juga gitu ya. Dan langsung aja kita bahas dulu dari mobonya ya, motherboardnya dulu ya. Jadi karena ini pengen bisa di upgrade gitu ya, jadi aku cari mobo yang bisa di upgrade gitu ya, dari RAM-nya, dari memorinya gitu ya. Dan langsung aja aku cari di Tokopedia, dan nah dapatlah motherboard ya, Furion Mobo Duracell H1110 M4 Gen ya, di harga 693.000 ya, bisa dibuletin ya 700.000 lah ya. Motherboard ini juga udah garansi resmi dari Furion ya, garansinya 2 tahun ya. Ini support soket LGA 1151. Nah, kenapa aku pilih LGA 1151 soketnya? Karena soket ini tuh paling fleksibel ya menurutku untuk di upgrade gitu ya. Kalau misalnya 1150 itu upgrade-nya sangat susah dan nggak fleksibel gitu ya. Jadi aku cari yang LGA 1151 ya. Dan kalau misalnya aku cari Asus, MSI, itu motherboardnya masih ya di 900, hampir sejutaan gitu ya. Jadi nggak bisa neken budget gitu ya. Dan aku cari-cari, dapatlah Furion yang agak lumayan gitu ya. Nah, selain aku cari soketnya LGA 1151 ini yang udah support dari Intel Gen 6 sampai 9 ya, jadi aku bisa di-upgrade lagi gitu ya, bisa di-upgrade lagi. Jadi aku cari yang Gen 6 dulu, yang paling rendah ya, yang paling murah dulu, Gen 6. Nanti kalau misalnya mau upgrade gitu ya, jadi enak tuh bisa ngupgrade ke 7, 8 atau 9 gitu ya. Nah, selanjutnya selain soketnya, aku juga cari motherboard itu yang ada slot M.2 NVMe gitu ya, biar memorinya itu pakai SSD M.2 ME biar lebih kenceng gitu ya, nggak pakai SATA gitu ya, jadi lebih kenceng juga. Nah, kebetulan di Duracell H511M 4 Gen ini itu udah support M.2 NVMe, dan ini RAM-nya juga udah support DDR4 ya, DDR4 2 kali DIMM ya, maksimal di 32 GB di frekuensi 2666 MHz ya. Ini udah kenceng menurutku. Terus dia punya expansion slot di 1 kali PCI Express 16 slot, ada PCI Express 1 slot, dan ada tadi itu ya slot NVMe, M.2 NVMe ya, dan ada konektor 4 SATA di 3.0 di 6 GB ya. Dan ini untuk form factornya itu di micro ATX. Jadi memang aku pengen buat rakitan tuh yang agak compact gitu ya, nggak terlalu besar-besar amat. Jadi
untuk naruh di tempat kerja yang sempit itu masih oke gitu ya. Nah, untuk si port-portnya, ini untuk port-portnya sendiri, ini ada 2 kali USB 3.0, ada 1 kali DVI port, ada 1 kali PS 2 port ya, dan ada 4 kali USB 2.0, ada 1 VGA port, dan ada 1 audio jack, ada 1 kali HDMI port, dan RJ45 port ya. Ini menurutku ya udah cukup banget lah ya untuk kebutuhan ngetik atau kerjaan gitu ya. Nah, untuk chipsetnya sendiri, motherboard ini menggunakan Intel B250 Express chipset. Jadi udah enak banget kalau misalnya kita mau upgrade. Nah, lanjut kita ke CPU-nya ya. Motherboardnya udah dapet ya, udah bisa di-upgrade. Nah, soket LGA 1151 ini kan mulai dari Intel Gen 6. Jadi aku cari dari yang paling rendah gitu ya. Harganya nggak mahal tapi oke dan kenceng. Aku cari-cari ya CPU yang oke gitu ya, Intel generasi 6, dan dapatlah Core i5 generasi 6 ya, 6600 gitu ya. Aku dapat di harga cuman 550 ribu lah ya. Ini sebenarnya kalau dari e-commerce-nya sendiri ini kondisinya bekas tapi masih oke ya menurutku ya. Dan ini original pastinya. Nah, di sini kita dapat Core i5 generasi 6 ya, 6600 Tri ya, dengan clock speed di 3,3 GHz ya, soket 1151 ya, dan kita dapat bonus fan original ya gitu untuk fan coolernya gitu ya. Ini aku dapat di satu e-commerce, nanti aku bakal kasih link pembeliannya ya. Terus ini juga udah garansi 1 bulan ya untuk prosesornya. Tapi kalau untuk fan-nya ini nggak bergaransi. Kalau misalnya fan-nya nggak bisa ya berarti nggak bisa digaransikan. Tapi kalau prosesornya ketika dites terus ada masalah ya, dalam 1 bulan kita bisa ajukan garansi ke tokonya. Dan tokonya ini juga udah toko yang apa ya, profesional ya. Istilahnya bukan toko-toko yang acak-acakan. Dia udah terjual banyak lah ya di tokonya ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke RAM-nya nih. Karena ya walaupun ini cuma buat ngetik ya, tapi nggak salahnya ya RAM zaman sekarang tuh DDR4 itu udah mulai murah-murah gitu ya. Ini aku jadi cari-cari lah ya RAM, nggak usah RGB-RGB-an ya, yang penting udah kenceng. Ini aku dapat dari Furion juga ya, RAM dari Furion Ethernos DDR4 long DIMM 8 GB ya, di frekuensi di 266 ya. 2666 ya. Ini udah kenceng dan udah mentok dengan spesifikasi dari motherboardnya ya, RAM-nya ini. Nah, karena slot motherboardnya ini RAM-nya kan cuma 2, jadi aku beli 1 lempeng aja gitu ya. Harapannya sih bisa upgrade, jadi aku beli langsung 8. Kalau misalnya pengen upgrade lagi tinggal beli 8 lagi, jadi bisa dual channel 8GB plus 8GB jadi 16. Jadi sementara ini kita pasang 8GB. Menurutku udah cukup kalau misalnya temanku itu kebutuhannya cuman buat ngetik aja. Tapi kalau misalnya kalian mau nyontoh ya, apa buat nyontek gitu ya rakitanku, boleh aja kalian bisa upgrade lagi di 16 atau berapa ya. Ini sih untuk frekuensi 2666 ini udah oke lah ya, kecepatan segini. Nah, selanjutnya untuk memori di sini aku pilih SSD M.2 NVMe ya dari Kingston. Karena kemarin aku habis beli SSD eksternal yang aku pasangin di SSD Enclosure gitu ya. Itu di 500 GB pakai Kingston juga, udah generasi keempat ya. Itu cuma 500 ribuan, dan aku cek lagi ternyata harganya udah turun lagi ya di 469 ya, udah mulai turun-turun gitu. Dan ini kecepatannya udah lumayan menurutku. Ini kecepatannya di 3500 MB untuk read-nya, dan rate-nya di 2100 ya per second. Dan ini juga udah garansi 3 tahun, jadi nggak usah khawatir ya untuk pemakaian 3 tahun. Ini udah digaransikan, pasti aman. Dan menurutku udah kenceng ya buat ngetik-ngetik, terus buat software-software lainnya. Nah, selanjutnya di sini karena prosesornya ini kan pakai prosesor 5600 Core i5 juga udahan. Jadi kalau misalnya pakai kipas bawaan itu kayaknya kurang estetik dan kayaknya kurang dingin gitu ya. Jadi aku tambahin lagi karena budgetnya masih ada gitu ya. Aku tambahin
buat beli ini nih, beli CPU fan cooler ya. Ini mereknya dari Jonesbo CR1200. Ini cuman di 100 ribuan, 107.000 ya, di Tokopedia juga. Ini udah 12 volt voltage-nya, ada 3 pin PWM ya, dan fan speed-nya itu di 2300 rpm ya, 10%. Ini udah mantap banget. Dan untuk noise levelnya ini di 30,5 dBi ya maksimalnya. Dan untuk fan airflow-nya ini sendiri di 36 cvm. Ini bisa untuk Intel LGA 1150, 51 ya. Bisa di Intel 1200, 1700 dan AMD AM4 ya. Jadi bisa dipakai kalau misalnya mau ngupgrade lagi ya. Dan ini menurutku CPU yang estetik banget, murah dan estetik ya. 100 ribuan kita udah dapet RGB gitu ya. Jadi tampilannya lebih estetik gitu ya, lebih keren gitu ya, daripada kita pakai fan bawaan. Dan habis itu kita beralih nyari ke PSU-nya. Jadi PSU-nya aku juga nggak mau beli yang 100 ribuan, yang biasa-biasa aja, karena ini pengennya kan untuk jangka panjang. Jadi aku cari-cari ya yang udah 80 plus ya, walaupun bros itu nggak apa-apa. Dan aku dapat juga nih dari Furrion, karena yang lain-lain ada 400, 500, budgetnya nggak bisa ditekan lagi. Nah akhirnya dapat juga nih ya power supply dari Furrion juga, yaitu power supply Furrion MV400 ya, MV series ya. 400 ini seri PSU Furrion yang paling rendah serinya gitu. Ada beberapa seri, mereka ada yang entry level, ada yang mid range, dan ada yang high-nya juga gitu ya untuk seri PSU dari Furrion ini gitu ya. Nah di sini aku pakai yang 400 ya, MV400 itu di 400 watt. Tapi ketika datang barangnya aku cek ya, si PSU-nya ini ternyata yang efisien itu hanya di 300 ya. Jadi 300, 400 yang efisien tuh di 300. Jadi ya anggap aja lah ini 300. Tapi untuk spek PC yang tadi ya, untuk komponen-komponen tadi ini udah cukup banget ya. Di sini fitur-fiturnya untuk Furrion MV series 400 ini dia udah garansi 3 tahun. Jadi ini udah garansi 3 tahun. Kalau misalnya ada apa-apa selama 3 tahun kita bisa klaim ke Furrionnya langsung gitu ya. Terus untuk fitur-fiturnya ini ada 24 pin motherboardnya. Untuk CPU ada 4+4 2 kali juga bisa. Terus ada kabel PCI 6+2 ya 1, dan ini ada kabel SATA 4 kali, dan peripheral ada 2 ya. Jadi kita nggak kekurangan kabel ya menurutku. Untuk spek komponen-komponen yang aku tadi udah beli gitu ya, ini nggak ada masalah. Jadi langsung aja aku beli. Tapi ya itu, ketika dibeli ternyata yang efisien cuman 300 watt. Kalau gitu kan bisa beli yang 500 watt atau 550 gitu ya, biar efisiensinya sekitar 400 gitu ya. Jadi kalau misalnya mau di upgrade, mau beli VGA, itu lebih leluasa aja gitu buat ngupgrade. Tapi oke lah ya, ini udah oke menurutku. Dan akhirnya aku rakit, dan temanku itu beli cash sendiri gitu ya, dan dapet lah, kalau menurutku sih 300 ribuan aja. Ternyata dia dapet si ini nih, si Aerocool Trinity Mini, dan ukurannya mantep banget ya menurutku ini ya. Ukurannya segini, mungkin kalian nggak asing ya sama case ini. Ini sangat familiar banget gitu ya, karena ukurannya yang compact ya, enak dilihat. Terus dia udah pakai kaca ya, tempered glass juga. Terus dia warna hitam doff semua ya. Ada sirkulasi udaranya ini banyak ya, ada depan ya, di atas, belakang. Pokoknya ini airflow-nya udah oke lah ya, di harga 500 lebih dikit ya, 500 ribuan gitu ya. Terus dia juga udah ada kabel manajemen di bagian belakang, jadi bisa lebih rapih untuk kabel manajemennya. Dan seperti inilah ya ketika aku rakit, dan ini udah mantep banget. Jadi kalau di total itu ada untuk komponen-komponen di dalam ya, kayak PSU, motherboard, CPU, CPU cooler, terus RAM, dan M.2 NVMe, SSD-nya itu di 2.800.000-an. Nah segitu. Nah kalau misalnya ditambah dengan
si case-nya ini di 500.000, jadi ya sekitar 3.300.000. Terus ada satu lagi PR, yaitu dongle wifi gitu ya, dongle wifi 100 ribuan. Jadi ya nggak sampai 3,5 ya gitu ya si PC rakitan temanku ini. Dan sekarang kita waktunya untuk ngetes gitu ya. Nah, kenapa aku pilih CPU Core i5 6600 ini juga, karena dia udah terintegrasi graphic card ya, jadi nggak perlu beli VGA lagi gitu ya, jadi langsung bisa dipakai. Nah, untuk grafiknya sendiri, Intel Core i5 6600 ini menggunakan Intel Graphics 530 ya, jadi ini udah oke banget. Dan ketika aku tes ya untuk beberapa kegiatanku ngedit misalnya, ini lumayan bisa diandalkan gitu ya, nggak cupu-cupu banget, masih bisa lah untuk belajaran ngedit. Nah, kita ke pengetesan langsung aja ya. Di sini kita ke Cinebench dulu ya. Untuk Cinebench R23 kita dapat di multicore-nya itu di 3014 PTS ya. Nah, untuk pengetesan single core-nya ini udah lumayan banget ya. Dia dapat di angka 913. Itu di atasnya Core i7 4850 HQ ya. Dan yang menggunakan 4 core 8 thread ya. Untuk Core i5 6600 ini malah cuma 4 core 4 thread. Tapi bisa ngalahin ya, untuk single core-nya ini ngalahin Core i7 4850 HQ. Jadi nggak nyesel-nyesel amat ya, kita nggak usah beli Core i7 generasi keempat ya, yang nggak bisa kita upgrade lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kita milih Core i5 6600 malah bisa di-upgrade lagi nantinya. Nah, itulah salah satu alasan kenapa aku milih prosesor ini atau CPU Core i5 6600 ini. Nah, di sini aku langsung ngetes aja buat ngedit dan ngerender video di Premiere Pro, dan ternyata nggak buruk-buruk amat ya. Pakai graphic card Intel 530 ini nggak jelek-jelek amat, jadi ngerender di video 30 fps Full HD itu cuman di sekitar 15 menitan gitu ya. Dan menurutku ini udah oke banget ya, dibandingkan dengan aku ngerender di laptop Core i3 generasi ke-10. Itu malah lebih enak pakai ini ya. Memang beda sih performa PC sama laptop, tapi ini menurutku udah oke buat kerjaan. Terus buat belajar ngedit juga oke. Yang penting jangan ngedit yang banyak efeknya gitu ya, pasti akan lebih berat lagi gitu ya. Tapi kalau untuk belajar ngedit, cut to cut, terus untuk color grading dikit-dikit, ini udah enak banget. M.2 NVMe-nya ini udah aku tes ya menggunakan AS SSD benchmark. Itu untuk kecepatannya lumayan, itu sampai di 2260, dan untuk weight-nya di 1669. Nah, tapi ketika aku tes menggunakan Crystal Disk 8, itu kecepatan SSD-nya itu bisa sampai 3000-an gitu ya. Dan weight-nya bisa sampai di 2800-an. Ini udah kenceng banget menurutku ya, udah oke banget lah buat buka aplikasi dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalnya mau nambah storage, kita bisa pasangin SSD SATA atau hard disk juga, karena slot SATA-nya ini masih kosong 4-4-nya gitu. Oke, mungkin itu aja untuk pembahasan dari PC rakitan 3 jutaan ini. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa langsung aja ke kolom deskripsi. Di sana aku taruh link pembelian komponen-komponen yang aku bahas tadi. Itu udah oke banget, mungkin bisa lebih murah lagi nantinya. Dan untuk pengetesan di sini juga aku nggak kecewa-kecewa banget ya, untuk harga 3 jutaan bisa ngedit ya, belajar ngedit gitu ya, yang enteng-enteng. Atau mungkin buat ngegame dikit-dikit gitu ya, ini juga masih kuat ya. Dan untuk konsumsi dayanya juga ini nggak terlalu berat, karena ini pakai PSU 400 yang FNC-nya 300 aja masih oke-oke aja. Listriknya nggak jeplak, yang nggak boros juga. Kalian bisa lihat aja ya untuk konsumsi dayanya di layar. Nah, selain itu rakitan ini juga masih bisa di-upgrade lebih fleksibel gitu ya.
Untuk CPU-nya bisa di-upgrade karena ini menggunakan motherboard dengan soket LGA 1151 yang bisa di-upgrade dari generasi 6, 7, 8 sampai 9 gitu ya, bisa di-upgrade. SSD-nya bisa kalian update juga gitu ya. RAM-nya karena ini slotnya 1 dan aku masih pasang 1, bisa di-upgrade lagi biar 2 channel 16 GB. Kalau misalnya mau lebih maksimal lagi, ini maksimal di 32 GB, jadi 16 ini masih oke. Terus untuk VGA ini juga masih bisa pakaiin VGA. Oke, dan gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja ke kolom deskripsi karena aku udah taruh link pembelian komponen-komponen yang aku pakai di kolom deskripsi. Nah, kalau misalnya kalian mau diskusi atau mau request, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Di sini Farid Duri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.